large amounts of time, money, and You think you've done everything? understood. I hear the dragon on. Hai guys, berjumpa lagi bersama gua dan gimana kabar kalian yang udah nonton video ini? Semoga kalian dilancarkan rezekinya sekeluarga. Sebelum lanjut ke videonya, di sini gua mau nge-review episode sebelumnya di mana Ed sudah selesai melakukan adegan dengan Dana. Dan Ed juga sudah menginterogasi Dana dari mana ia mendapatkan uang cash di dalam rumahnya. Tanpa berlama-lama lagi, pasang headsetnya dan ini dia ceritanya. Film pun membawa kita ke masa lalu kira-kira 5 bulan yang lalu. Ed terlihat sedang siap-siap menonton pertandingan basket bersama putranya yang bernama Doggy. Saat akan menaiki mobil, tiba-tiba ia mendapat telepon dari anggotanya bernama Mike. Dan Mike adalah perampok yang sempat kita lihat tadi. Nah, sayang itu Mike bilang kalau operasi mereka agak kacau karena salah satu anggota tim mereka terkena kecelakaan. Saat akan ke lokasi, ia membutuhkan bantuan bosnya, aka dan Edge yang kebetulan saat itu posisinya tak jauh dari sana. Dengan terpaksa, Edge pun menyempatkan diri membantu anak buahnya. Begitu tiba di lokasi, Edge memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana. Sembari ia turun pamit ke putranya berpura-pura akan membeli makanan. Siang itu anggota Edge sedang berusaha merampok salah satu mobil uang milik Vertigo dan Edge bertugas untuk memberitahu ke arah manakah mobil tersebut akan belok. Begitu tugasnya selesai, mobil tersebut tiba-tiba dihadang oleh perampok lain. Karena posisi putranya yang tepat di lokasi perampokan membuatnya dipaksa turun dari mobil. Salah satu perampok nampaknya tak ingin ada saksi di TKP dan memutuskan untuk menembak Doggy. X yang berusaha menyelamatkan putranya juga terkena tembakan. There you go. Okay. 3 minggu kemudian, setelah beberapa kali operasi karena terkena 4 tembakan, akhirnya Edge berhasil bangun dari kondisi koma. Sayangnya putranya Doggy tak semujur dirinya. Doggy adalah putra sematawayang dari Edge. Akibat kejadian itu, istrinya menyalahkan Edge dan menganggapnya sebagai pembunuh anaknya sendiri. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bercerai. Mungkin kita lihat Edge tidak meneteskan air mata, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Ia pun mulai menyusun rencana untuk menemukan pembunuh putranya. Dimulai dengan menemui salah satu agen yang menjadi pimpinan bagi kedua polisi yang menginterogasi Edge di kemudian hari. Berdasarkan keterangannya, polisi belum juga menemukan pelaku ataupun kru siapa yang membunuh anaknya. Namun ia memberikan beberapa list anggota mafia yang tersebar di kota tersebut. I can only look confused for so long. Di bawah perintah Edge, Meg dan kawan-kawannya membantai para penjahat di kota demi mencari informasi terkait perampokan kemarin, namun tak satupun dari mereka yang berhasil menemukannya. Mereka pun terlihat pucat saat melaporkan hal tersebut ke Edge. Large amounts of time, money, and You think you've done everything? understood. I hear the dragon on. Fuck. Make a sound of you. Mereka akhirnya kembali berusaha mencari sang pelaku dan kali ini mereka berhasil menginterogasi salah satu anggota mafia terbesar di kota. Setelah disiksa dan diancam istrinya akan dibunuh, pria itu pun akhirnya memberitahu kalau kemungkinan pelaku perampokan kemarin merupakan ulah dari mafia dengan julukan The Gazi Brothers. Saking ditakutinya mafia tersebut, pria ini bahkan memilih untuk dibunuh dibanding ketahuan mengadukan nama mereka. Namun gilanya lagi, ternyata mafia sekelas The Gazi Brothers yang dianggap tak terkalahkan tak ada apa-apanya di hadapan Edge. Salah satu markas bisnis mereka berhasil diporak-porandakan, tapi tetap saja ternyata mereka juga bukan pelaku perampokan kemarin. Tell the boss. No, man. That job was above them. Mike dengan hati-hati akhirnya berusaha menyampaikan kalau usaha mereka semua ini telah sia-sia dan bisa saja akan menjadi bumerang bagi organisasi mereka suatu hari nanti. Truth. We need a different approach.
You're right, Mike. I'm gonna go back to London for a while. Mendengar nasihat itu, Edge pun diam-diam tanpa diketahui anggotanya memutuskan untuk mencoba mencari pembunuh putranya dengan cara menyamar sebagai pengamanan di sana. Ia meminta salah satu kenalannya bernama Christy untuk membuatkan identitas baru yang akhirnya ia gunakan untuk melamar di Vertigo. Dan dari sini jelaslah semua siapakah sebenarnya Edge. Just make sure you talk it over there. Film pun kemudian menunjukkan beberapa orang mantan anggota militer yang sedang berkumpul membahas tentang betapa membosankannya kehidupan mereka. Grup ini dipimpin oleh pria bernama Jackson, dan sejak pensiun dari militer sehari-hari ia bekerja sebagai satpam di mall. Di tengah perbincangan, seorang anggota mereka yang sehari-hari bekerja sebagai kepala pengamanan seorang pengusaha bercerita kalau uang lemburnya belum juga dibayarkan. Tengah bercanda, ia mengatakan ingin merampok uang bosnya. Tapi ternyata perkataan itu dianggap serius oleh teman-temannya, dan akhirnya mereka melakukan perampokan tersebut. Incoming. How it comes. Even Sayangnya hasil curian mereka tak sebanyak yang diharapkan. Dari sinilah akhirnya mereka mencoba mencari target yang lebih besar, dan tak lain adalah truk pengantar uang. Menggunakan koneksi orang dalam, mereka berhasil mengetahui pergerakan dari truk yang ingin mereka curi. Dan dari sana, operasi berjalan dengan sangat lancar. Yeah, rhythm is normal. He's smart. Fantastic. Thank you. Film pun menunjukkan beberapa waktu kemudian, saat setelah pesta perayaan ulang tahun dari Jack, mereka kembali berkumpul dan Jack kembali memberitahu anak buahnya kalau mereka akan ada proyek baru, serta kali ini truk pengantar uang yang mereka incar nilainya 6 kali lipat dibanding yang kemarin. Tapi dari mana Jack bisa tahu semua ini? Ya, dari orang dalam yang tak disebutkan namanya. Ia bilang kalau orang dalam ini juga merupakan mantan anggotanya sewaktu di militer dahulu. Singkat cerita, setelah 6 minggu mereka planning dan latihan, akhirnya hari perampokan pun tiba. Mereka menyamar sebagai pekerja proyek yang dari sini sebenarnya sudah bisa kita tebak kalau mereka inilah perampok yang dicari-cari selama ini. Pas hari kejadian itu sebenarnya semua berjalan lancar sesuai dengan rencana Jackson. Namun salah satu anggotanya yang paling arogan bernama Jen terlihat panik karena pengamanan dari Vertigo sempat memberikan perlawanan. Dan karena wajahnya terlihat oleh Doggy, makanya dia juga ikut dihabisi. Setelah merampok, Jackson dan anggotanya vakum tanpa pergerakan kurang lebih selama 5 bulan. Dan kali ini mereka kembali berkumpul karena akan kembali melakukan aksi perampokan besar-besaran. Mereka tak lagi mengincar truk pengantar uang, namun yang akan mereka rampok adalah isi berangkas dari Vertigo itu sendiri. Jika berhasil, mereka bisa mendapatkan uang sampai triliunan, tapi tentu saja semakin besar keuntungannya, semakin besar juga risikonya. Rencana matang mereka ini muncul berkat bantuan orang dalam di Vertigo itu sendiri, yang tadi Jackson sempat sebutkan namanya. Nothing if our guy doesn't come through. Tom, he'll come through. Okay, let's run. Akhirnya 3 minggu kemudian hari eksekusi pun tiba. Jackson sendiri berpamitan ke istrinya dan anaknya yang tak tahu apa-apa soal aksi gilanya. Dari sana ia sempat singgah untuk menjemput Jen. Melihat isi apartemen Jen dipenuhi barang-barang mewah, Jackson pun sempat emosi karena hal itu bisa membuatnya dicurigai kepolisian. Di lain sisi, minggu itu berangkas di Vertigo bisa dibilang lagi penuh-penuhnya. Pengamanan di sana pun ditingkatkan. Singkat cerita, hari itu setelah mengantar uang ke beberapa titik, Bule terlihat gelisah dan pada akhirnya ia pun memberitahu Edge kalau dirinya selama ini adalah orang dalam dari para perampok. Tentu Edge sebenarnya sangat gembira akhirnya bisa menemukan orang yang selama ini ia cari. Namun ia mencoba bersikap tenang dan menggali informasi lebih dalam. Bule sendiri bercerita kalau hari ini teman-temannya akan merampok berangkas di Vertigo. Dan alasan ia memberitahu Edge terkait rencana ini tak lain karena ia membutuhkan bantuannya untuk bisa masuk ke markas tanpa dicurigai. By the way, Mimin kembali mengingatkan bagaimana sistem di Vertigo di mana untuk mobil bisa kembali masuk ke markas mereka membutuhkan laporan dari 2 orang yang sejak awal bertugas. Jika tidak, akses tidak akan diberikan. Maka dari itu Edge pun berpura-pura untuk setuju dengan tawaran Bullet. Dari sana mobil mereka mengangkut 4 orang anggota Jackson
namun untuk memastikan rencana perjalanan dengan lancar. Saat di gudang, tangan Edge diikat dan senjatanya diambil. Sejauh ini semua berjalan sesuai dengan rencana yang Jackson buat. Mobil pun berhasil kembali ke markas tanpa dicurigai, dan dari sana mereka berhasil masuk ke berangkas yang sedang dibuka. Sayangnya posisi tangan dan kaki Edge diikat, sedangkan Bullet dan teman-temannya berpura-pura sedang ditawan. Demi bisa masuk ke ruang akses utama, para penjaga di sana akhirnya terpaksa memberikan perlawanan. Sekalipun Jackson dan kawan-kawannya mengenakan pakaian anti peluru, bukan berarti mereka sepenuhnya aman dari tembakan. Salah seorang di antara mereka pun tumbang, tapi misi berhasil di mana pintu akses agar mobil utama mereka bisa masuk ke markas berhasil dibuka. Dan di saat mereka sibuk memindahkan uang, disitulah akhirnya X memulai aksinya. What do you want us to do? X juga mengambil pakaian yang musuhnya tak dikenakan. Berkat penyambarannya, ia berhasil membunuh satu lagi anggota Jackson. Setelah itu, ia diam-diam memasukkan HP ke salah satu tas uang di dalam mobil. Di lain sisi, Dave dan Terry yang tadinya sudah dibebaskan oleh Edge sempat menjadi incaran salah satu perampok. Hampir saja mereka mati jika Edge tidak segera muncul dan membunuh perampok tersebut. Tapi sayangnya akibat pertarungan barusan, kaki Edge sempat terkena tembakan dan terluka parah. Sedangkan di luar sendiri saat ini sedang terjadi perlawanan antara perampok dan pengamanan yang tersisa. Terlihat Dana dan teman-temannya berhasil menahan Jackson untuk kabur, tapi yang mereka tak perhitungkan sama sekali adalah Bullet yang tiba-tiba muncul yang menembaki mereka dari belakang. Saat akan naik ke mobil, Jackson dan kawan-kawannya dihujani peluru oleh Edge, dan salah satu tembakannya berhasil melukai leher Jackson. Nah, dari sini tersisa Bullet, Jackson, dan Jen. Namun bagaimana mereka akan kabur ternyata menggunakan mobil baja Vertigo. Mereka berhasil menembus barikade polisi. Dari sana mereka mengarah ke sebuah gedung yang mereka sudah rancang agar polisi tak bisa mengikutinya. Sesampainya di sana, tas-tas uang tersebut dipindahkan, sedangkan luka Jackson terlihat semakin parah. Sebenarnya beberapa hari sebelum eksekusi, Jackson dan anggotanya sempat membuat perjanjian, di mana jika hanya ada satu orang yang selamat dari perampokan ini, dia harus merawat keluarga dari teman-teman yang ditinggalkan dengan membagi uangnya. Tapi Jackson terlihat agak khawatir jika yang selamat itu adalah Jen, karena ia terkenal egois dan tak beradab. Dan benar saja, bukannya membantu Jackson melarikan diri, ia malah membunuhnya. By the way, di gedung itu terdapat sebuah terowongan rahasia yang tak diketahui siapapun. Menggunakan motor ATV yang sudah mereka letakkan di sana, uang-uang itu kemudian diangkut ke ujung tunnel. Yang di sana juga sudah terdapat mobil yang siap digunakan. Di akhir aksi ini sebenarnya Bullet ingin mengkhianati Jen, tapi ternyata dan rencana pelarian itu pun berhasil. Tak satupun polisi yang berhasil melacak keberadaan Jen. Malam itu sehabis mandi, Jen yang lagi asik minum-minum tiba-tiba dikagetkan dengan dering telepon dari salah satu tas uang miliknya, dan ternyata Jen mengira kalau Edge di sana karena ingin mengambil uangnya. Padahal Edge hanya ingin Jen membacakan sebuah berkas yang tak lain adalah hasil autopsi dari putranya, terkait di mana saja peluru menembus tubuhnya hingga akhirnya meninggal. Dan dari sana Edge pun memberikan balasan yang setimpal. Read this. Bullets A1 and A2 enter the right lung. Lungs. His name was Dougie. Dan begitu keluar dari sana, pimpinan polisi yang kita lihat tadi telah menunggunya untuk mengangkut jasad Jen. Dan dengan begitu film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Semoga kalian suka dan salam. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan nyalain loncengnya.